Oke, terima kasih teman-teman developer dari Bogor dan juga dari Sentul yang kita sudah bisa bertemu di sini. Pak Basuki, bisa disebutkan Pak Basuki dari mana? Dari Rivela Group. Dari Rivela Group di Bogor ya Pak ya? Iya, di Bogor. Pak Dodi dari Crown Bogor. Ibu Imelda dari OCBD Bogor. Pak Henry dari Rainbow Hill Sentul. Pak Keke dari Sentul City. Sekarang nih daerah yang paling bagus untuk new normal tuh adanya di Bogor dan Sentul. Karena dia mempunyai kontur-kontur yang bagus yang tidak perlu lagi direkayasa. Nah, kita namakan The City of New Normal. Ya, kita akan bahas temanya adalah itu. Saya mau tanya nih, Pak Basuki sebagai developer di Bogor, apakah benar nih sekarang orang-orang mencari rumah-rumah yang banyak bukaan gitu, Pak? Iya, jadi kalau saya ingin jelaskan bahwa kebetulan Rivela Group itu semua proyeknya ada di Bogor. Kalau dulu Bogor itu terkenal sebagai secondary home ya. Tetapi di era new normal seperti sekarang ini banyak orang-orang Jakarta sekarang tinggal di perumahan kita. Jadi seperti perumahan kita yang di Rivela Park itu sudah 90% tingkat huniannya. Karena mereka tinggal dan mereka merasa nyaman dengan udara yang segar, kemudian nature alam yang bagus. Itu memang kenyataannya sekarang dengan kondisi seperti sekarang ini berubah kondisinya. Dan kan juga banyak orang sekarang tidak harus setiap hari ke kantor. Mereka 2 hari di kantor, 3 hari di rumah. Jadi mereka merasa nyaman tinggal di Bogor. Sehingga kemudian proyek yang baru kita, Bogor Village, yang baru kita buka tahun ini juga animonya sangat banyak. Dan banyak orang-orang yang memang beli bukan untuk investasi, tetapi beli untuk ditinggali. Oke, Pak Basuki, terima kasih Pak. Semoga Bogor semakin maju dan proyek Bapak juga semakin sukses. Orang-orang Jakarta pindah ke Bogor Pak. Mau udara yang segar, bebas COVID, outdoor-nya banyak, hijaunya banyak Pak ya. Iya. Oke, sekarang kita masuk ke tempat Ibu Imelda nih, juga di Bogor nih. Betul Pak. OCBD ya Bu? OCBD, One Central Business District. Oke, Pak. nah cuman Ibu punya perumahannya agak unik ya, karena itu bentuknya mixed use ya Bu ya? Betul sekali. Betul ya, Bu, jadi ya? memang dibandingkan Silakan, dengan Bu. perumahan yang lain, kita ini fasilitasnya mixed use Pak. Jadi bukan hanya klaster perumahan saja, kita ini persis di tengah kota Bogor, di samping jalan tol, tapi di dalamnya pun penuh dengan fasilitas. Nanti ada entertainment center, retail center, dan juga ada residentialnya juga gitu. Jadi it's a compact development. Dan compact development ini biasanya ditemukan di central city dan di kota besar. Tetapi justru kita masukin itu di dalam sebuah kota dengan tingkat kehijauan yang baik, ya, udaranya juga baik, dan pemandangannya masih pegunungan gitu. Jadi it's a city with outside skirt scenery. Ya luar biasa ya. Jadi bukan hanya dapat hijau, segar, juga fasilitas ada di dalam kompleks Ibu nantinya. Iya, jadi mungkin kayak tinggalnya itu nanti kayak tinggalnya di Sudirman ya, Jakarta, tapi adanya di Kota Bogor. Ada gitu. di Kota Bogor. Oke, terima kasih Ibu Imelda. Kita mau dengar Pak Henry di Sentul nih. Pak Henry kan sedang bangun perumahan juga di area golf Rainbow Hills, yang saya dengar pernah dapat award dunia ya Pak ya? Iya betul Pak, betul sekali. Bisa sampaikan Pak, kira-kira seperti apa nih di Rainbow Hill nantinya Pak? Perumahan yang Bapak mau buat Pak? Jadi Rainbow Hills ini kita ngusung konsepnya adalah golf, residential, sama leisure. So jadi ketiga konsep ini yang akan kita usung. Cuma kita pembangunnya akan bertahap. Saat ini golf yang kami sudah sediakan itu ada 27 hall ya Pak ya? 27 hall? Yes, betul Pak. Nanti di sana kita juga akan ada hotel, bintang 4, kita juga sedang masuk ke residensialnya, nanti ke leisure kita akan tingkatkan ke sana. Oke. Jadi memang lokasi kita ini sebenarnya agak ke dalam, jadi dari pintu tol 38 km, masuk ke kita sekitar 20 menitan. Tapi kita rencana ke depan ini sekarang lagi dalam proses pembebasan, kita akan langsung buka jalan baru, jadi sehingga pencapaian dari kilometer 38 ke lokasi kami hanya sekitar 12 menitan. Ya. Jadi itu akan membantu dari sisi infrastrukturnya. Nah, lalu lokasi kita itu paling tinggi itu 500 meter ya.
Wow. dari permukaan laut. Permukaan Sehingga lokasi kita itu dikelilingi oleh perbukitan dan juga beberapa gunung, seperti Gunung Pangrango, Gunung Gede, ada Gunung Salak, Gunung Pancar. Sehingga lokasi kita itu sering banyak kabut ya, Pak ya. Ya. Banyak kabut, jadi adem, tempatnya sejuk sekali. Ya. Kalaupun siang sedikit ada rasa panas, cuman panasnya karena matahari punya. Beda dengan kalau di Jakarta itu panas itu karena udaranya panas ya. Udara panas. Jadi kita berbeda di situ. So basically kita punya lokasi itu lebih ke mungkin zero pollution lah bahasa yang kita akan usungkan. Jadi tingkat kenyamanan tinggalnya udara sejuk resort, Pak. Itu. Ya. Jadi itu yang membedakan kita sama surrounding developer ya, Pak ya. Ya. Mungkin surrounding developer lebih ke city, lebih ke industrial. Kalau kita resort, itu yang membedakan kita yang tempat yang lain. Ya. Gitu, Pak. Oke, terima kasih Pak Henry. Ya, nah satu lagi nih lokasi di Sentul yang menurut saya adalah pionir ya, pionir pembangunan perumahan, bukan perumahan ya, kota satelit di Sentul, yaitu Sentul City. Nah, Pak Keke nih sebagai Presiden Direktur dari Sentul City nih, kira-kira perkembangan seperti apa nih yang sedang dipersiapkan atau yang sedang berjalan nih di Sentul City saat ini, Pak? Ya, terima kasih Pak Ismet. Sentul City ini satu kota, sudah bisa disebut kota karena ada dengan fasilitas rumah sakit, mall, dan banyak fasilitas yang sudah terbentuk di kota itu. Nah, satu tujuan hunian yang favorit saya rasa di area Bogor, Sentul. Saya dengar kan Bapak ada kota 1, kota 2, dan kota 3, Pak ya? Betul. Di mana kota 1 itu adalah CBD-nya di tengahnya sekarang ya, Sentul ya? Kota 1 itu saat ini yang sudah terdevelop. Kita mendevelop di kota 2 itu di utara sampai Hambalang, dan untuk yang kota 3 itu sampai di Curug Bidadari. Luar biasa ya. Nah, ini kita mau dengar yang penting nih dari Pak Dodi nih sebagai Presiden Direktur dari Crown Sentul dan juga arsitek top nih ya, namanya arsitek PTI. Nah, Pak Dodi akan jelaskan arsitek seperti apakah yang cocok di City of New Normal gitu ya, Pak ya. Ya, Pak, silakan, Pak. Terima kasih Pak Ismet. Ya. Gini, jadi saya dari Crown Group Indonesia. Memang kita punya lahan di sebelah pintu tol ya. Ini di sebelahnya pintu tol dan di sebelahnya stasiun LRT gitu. Cuma kita masih menunggu waktu yang tepat untuk mengembangkan lahan 12 hektar yang kita miliki. Saya juga sebagai arsitek ya, kenapa kita ini dulu lihat lirik Sentul ya, karena saya rasa Sentul ini mempunyai prospek yang bagus. Secara umum ya, dari sudut pandang ahli-ahli marketing dan yang mempelajarin ini tren perubahan cara berpikir konsumen, ada 4 mega shift yang terjadi di dunia ini gara-gara COVID. Pertama adalah work from home atau stay at home ya. Jadi semua banyak dikerjakan dari rumah. Jadi pasti semua pendengar di sini ya atau pemirsa banyak sekarang yang work from home, itu bisa 2 hari, bisa 3 hari dalam seminggu. Jadi semua yang menunjang pekerjaan dari rumah itu menjadi tren dalam desain-desain residensial saat ini ya. Itu pertama. Kedua adalah pemikiran tentang kesehatan. Semua hal yang berhubungan dengan kesehatan dan kebersihan menjadi utama. Terus yang ketiga adalah go virtual ya. Lifestyle kita ini dipengaruhi sekarang sama semua online, anything online ya. Jadi belanja online ya, belajar online, semuanya online. Terus yang terakhir adalah kesadaran manusia ya untuk hal-hal yang berhubungan dengan sustainability atau kelangsungan hidup, seperti go back to nature. Jadi sekarang ini semua aktivitas yang terbuka berhubungan dengan alam itu sangat menjadi favorit. Dalam desain rumah juga semua yang cross ventilation, semua yang untuk kesehatan menjadi ideal. Nah, kalau kita rangkum dari semua itu, jadi kalau untuk daerah Bogor dan Sentul ini ada beberapa kesimpulan. Pertama adalah kita tidak perlu lagi tinggal di dekat pusat bisnis.
Jadi tidak harus dekat sama segitiga emas Jakarta ya. Karena kita bekerja cuma 2-3 hari dalam 7 hari. Itu pertama. Jadi ini memberikan efek ya untuk pemilihan tempat tinggal gitu. Kalau dulu semua mau mendekat ke segitiga emas. Kedua adalah jam kerja yang fleksibel ini tidak terjadi penumpukan. Biasanya buka kantor 8.30 jam 9, semuanya itu berjubel di kendaraan umum, di tol berjubel ya. Sekarang dengan adanya fleksibilitas ini kita nggak harus jam 8.30, ada yang masuk jam 10 juga, pulangnya jam 7. Jadi pusat-pusat kemacetan atau bottleneck di transportasi ini bisa ini dikurangin. Yang ketiga adalah tren sustainability dan go back to nature. Kalau bicara go back to nature ini Jakarta ya ada utara, selatan, barat, timur gitu. Yang paling ideal adalah terus terang yang selatan. Karena selatan ini ketinggiannya tinggi, Bogor ini tinggi, jadi temperaturnya lebih rendah dari Jakarta ya. Jelas tadi udah disebut bebas banjir karena tinggi nggak mungkin banjir. Yang banjir yang lebih rendah. Jadi adanya perubahan ini mega shift untuk para konsumer dan ini kita semua pada umumnya ini sangat menguntungkan posisi selatan Jakarta ya, yang lebih banyak ruang terbukanya, yang lebih tinggi, memudahkan mengontrol temperatur dengan bukaan-bukaan yang alami ya. Dan dengan tidak diharuskan kita 5 hari bekerja dengan jam yang rigid, ini akan menimbulkan demand atau pilihan yang cocok ya untuk orang saat ini tidak harus tinggal di sekitar segitiga emas. Itu kesimpulan yang kita pelajarin ya dari adanya COVID dan efeknya terhadap perumahan-perumahan di sekitar Jakarta dan pada hari ini terutama di perumahan yang di selatan Jakarta, tepatnya di Bogor dan Sentul. Oke, jadi teman-teman sekalian dari Bogor dan Sentul sangat diuntungkan dalam pembangunan yang akan datang ya. Karena Bogor dan Sentul akan menjadi city of the new normal. Semoga Bapak-Bapak semakin sukses dan Ibu juga semakin sukses dan penjualannya juga akan laris di tahun 2021 dan 2022. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di waktu yang akan datang. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu sekalian.